Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan rezeki kita hari ini lebih baik dari sebelumnya, dan mudah-mudahan rezeki untuk esok hari dan seterusnya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan mudah-mudahan juga saudaraku semua yang sedang sakit ataupun keluarga kita yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya dan diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dapat melakukan apa tugas-tugas kita dengan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saudaraku semua, di sini saya akan memberikan sebuah ilmu kepada kalian semua, tentunya ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Jadi banyak sekali yang bertanya, kenapa ilmu yang dipelajarinya selalu mengambang ataupun tertutup, ataupun ada juga yang mengatakan belum terbuka sepenuhnya. Jadi di sini cara mensempurnakan ilmu yang saya ajarkan ini insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi kalian yang suka wirid, kalian suka mengamalkan suatu asma-asma, dan kalian juga yang sudah pernah digembleng di salah satu padepokan tapi ilmu itu belum masuk ke dalam tubuh sepenuhnya, ataupun masih mengambang, ataupun masih di dalam luar atau di samping-samping kita, belum bisa masuk ke dalam jiwa raga kita, dan rohnya belum masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi saudaraku, di sini saya akan membagikan ilmu kepada kalian semua tentang itu. Tapi sebelumnya nanti akan saya jelaskan dulu bagaimana sih caranya mengamalkan yang benar suatu amalan ataupun suatu ilmu itu dengan tuntunan guru kalian. Otomatis kita harus menurutinya ya saudaraku semua. Jadi tentunya yang kita diajarkan guru kita memang harus istiqomah mengamalkannya. Terus kita harus tidak menyeleweng ataupun tidak menambah dan mengurangi suatu amalan tersebut. Insya Allah kalau dengan seperti itu kita nanti akan mendapatkan semua apa yang kita harapkan ya saudaraku. Terus yang kedua kuncinya adalah kalian harus memang benar-benar yakin, karena suatu amalan tuh kalau kalian tidak yakin nanti kalian tidak akan masuk. Terus yang kedua, kalian harus suci ketika kita mengamalkan. Terus yang ketiga, kalian harus memang benar-benar sudah mendapat ijazah. Nah, itu sudah mendapat ijazah dari guru kalian. Nah, yang paling utama lagi, kita harus menegakkan sholat dan menghindari zina, menghindari segala apapun yang dilarang agama kita. Kalau kalian bisa melewati semua itu, insya Allah seluruh amalan kita yang kita amalkan insya Allah akan menjadi berkah dan akan cepat masuk, ruhnya akan cepat menyatu dengan kita, amalan apapun itu saudaraku semua ya. Jadi saudaraku semua, di sini saya pernah mengajarkan kepada kalian pengijazahan ataupun secara langsung ataupun secara di YouTube ini. Sebenarnya sama saja. Kalau memang saya langsung, mungkin kita harus bertemu tatap muka, ataupun kita harus menyatukan lutut kita dengan lutut kalian yang saya ijazahkan langsung. Itu wajib seperti itu. Tapi kalau memang dari YouTube, kita memang harus memakai netralisasi lain ataupun memakai metode lain yang saya kuasai. Itu saudaraku semua ya. Tapi tetap sama aja, insya Allah khasiatnya juga tidak akan berbeda ya saudaraku semua. Jadi di sini nanti saya akan mengajarkan amalan untuk mensempurnakan ilmu kalian ataupun untuk mensempurnakan apa yang kalian selama ini pelajari biar sempurna ya. Perhatikan baik-baik, mudah-mudahan kalian nanti cepat memahaminya ya saudaraku semua. Jadi di sini kalian yang pertama harus menegakkan sholat. Nah, ini yang utama, harus menegakkan sholat. Bagi kalian yang belum menegakkan sholat, tolong tegakkanlah sholat dulu, karena amalan ini bisanya dibaca nanti sesudah sholat fardu ya. Setiap sesudah sholat harus kalian baca. Jadi bacanya cukup pendek, apa nanti saya tulis di deskripsi. Jadi setiap kalian sesudah sholat fardu itu bacalah la ilaha illallah dalam hati 1 kali, tarik nafas 11 kali ya saudara semua. Paham nggak? Saya ulangi lagi ya. Setiap kalian sesudah sholat fardu, bacalah la ilaha illallah 11 kali, 1 tarikan nafas. Kalau kurang paham, saya jelaskan untuk 1 tarikan nafas. Jadi contoh seperti ini. 1 tarikan nafas itu kita menarik 1 nafas sampai habis.
Jadi bukan menahan ya, kalau menahan dengan satu tarikan itu sudah beda. Jadi satu tarikan tuh kita menarik sampai habis dan kita tahan. Nah, ketika kita sudah menahan, itu baru kita membaca la ilaha illallah 11 kali. Ketika sudah 11 kali, nah itu baru nanti kalian lepaskan. Itu ulangi terus ya, ulangi terus ya saudaraku, setiap sesudah sholat fardu. Tentunya kalian sesudah sholat fardu kalian berzikir dulu, berdoa dulu. Nah, sesudah berdoa selesai berzikir dan berdoa, kalian baru melakukan amalan ini. Amalan ini saya ijazahkan langsung pada kalian, mudah-mudahan nanti akan cepat masuk ya. Lakukan selama 40 hari paling sedikit, 40 hari. Jadi 40 hari itu kalian melakukan ini jangan sampai bolong. Insya Allah nanti kalian akan merasakan apa yang kalian inginkan. Kalian yang sudah pernah digembleng di salah satu padepokan tapi ilmu kalian tidak masuk, mungkin hanya di atas kalian ataupun di apa yang bisa melihat, itulah amal kalian ini dalam waktu 40 hari. Saya ingatkan lagi kepada kalian semua, tidak ada ilmu yang instan di dalam dunia ini. Semua kita butuh proses. Tidak ada yang belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terus langsung mahir, itu juga tidak bisa. Tapi ada juga yang baru mengamalkan, dia sudah merasakan ataupun sudah bisa menolong sesama ya saudara semua. Jadi saya ulangi biar tidak lupa, nanti tak tulis di deskripsi juga, tak tulis di deskripsi cara mengamalkannya, tapi yang jelas di sini saya ajarkan dulu. Jadi setiap sesudah sholat fardu kalian mengamalkan la ilaha illallah 11 kali dengan 1 kali tarikan nafas selama 40 hari. Nah, satu tarikan nafas dengan menahan nafas itu sudah beda ya saudaraku. Jangan sampai nanti salah gagal paham ataupun salah mengartikan. Kalau kita menahan nafas itu sekendak kita bisa berhenti, kita menahan nafas itu namanya menahan nafas. Tapi kalau 1 kali tarikan nafas itu kita menarik. Nah, menarik sudah habis baru kita tahan. Nah, sesudah kita tahan itu baru kita mengamalkan selama 11 kali. Nah, sesudah itu kalian keluarkanlah secara pelan-pelan, jangan dikeluarkan semua. Keluarkan pelan-pelan sampai habis juga, jangan langsung dikeluarkan semua, karena itu nanti akan berbahaya kepada diri kalian sendiri. Hati-hati ya, nanti kalian jantung kalian ataupun paru-paru kalian yang akan kena nanti. Jadi ini hati-hati karena semua ini tadi akan mengandung aura-aura ataupun energi-energi yang akan tersimpan dalam diri kalian. Tapi ingat saudaraku, setiap kalian ingin melakukan ini, kalian tawasul dulu. Tawasul yang wajib harus kalian lakukan adalah tawasul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu jangan sampai kalian lupa, karena itu nanti kalau kalian lupa tidak akan seberkah yang kalian lakukan. Jadi biar kita berkah, biar kita mendapat syafaatnya, biar kita mendapat doa-doanya, dan otomatis kita sudah meminta izin. Itu saudaraku semua. Jadi sudah paham ya? Nanti yang belum paham ya silahkan komen-komen, insya Allah nanti akan saya balas. Karena di sini saya juga masih banyak kerjaan, saya juga tidak memantengi seluruh komen kalian, tapi insya Allah nanti akan saya balas apabila sudah saya kasih link dan saya kasih tanda tanda suka. Itu insya Allah nanti sudah saya baca ya saudaraku semua. Tetap semangat, karena kuncinya untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya kita harus sabar ya saudaraku semua. Terus untuk yang terakhir, untuk saudaraku semua, saya sering sekali mendapatkan info-info masalah jual beli ilmu ataupun apa yang sudah di luar sana. Sebenarnya saya tidak ingin tahu dan tidak ingin tahu masalah ini, cuman banyak sekali yang sudah masuk ke saya, yang sudah telepon saya masalah apakah mereka yang menjual ilmu itu akan bisa masuk. Di sini saya terangkan saudaraku semua, ilmu itu boleh kita jual asalkan dengan satu syarat, maharnya adalah keikhlasan, tidak dengan mahar uang. Itu saudaraku ya. Jadi saya akan menerima mahar, tapi mahar ikhlas saja. Kalian ikhlas menjalankan apa yang saya ajarkan, itulah mahar yang akan saya terima. Itu saya sudah senang. Jangan sampai kita mengasih uang. Dan yang kedua, kalau memang kalian ingin membeli ilmu itu, telusuri dulu apa ilmu yang ingin kalian pelajari ataupun amalan yang kalian pelajari. Itu nanti tidak akan bermanfaat bagi kalian apabila kalian memaharkan ilmu tersebut. Dan yang menerima mahar pun, itu pun nanti tidak akan selamanya ilmu itu ikut kalian. Itu boleh kalian buktikan.
karena saya sendiri sudah memahami apa itu yang harus dimaharkan dan apa yang tidak boleh dimaharkan, karena sejatinya ilmu tidak boleh dimaharkan tapi kita pelajari. Itu saudaraku semua, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Hanya ini yang bisa saya berikan kepada kalian, dan ini saya ijazahkan kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian mempelajarinya dengan ikhlas, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi seluruh umat di seluruh bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.